Yang pertama, jadi di tumbuhan itu ada beberapa gerakan, salah satunya yaitu gerakan gerakan seimonasti, yaitu di mana suatu tumbuhan itu akan terangsang apabila ada sentuhan atau getaran tanpa dipengaruhi arah datangnya. Jadi ketika tumbuhan itu disentuh dari arah mana saja, atas, bawah, kanan, kiri, maka dia secara langsung akan menutup daunnya sebagai salah satu contoh dari rangsangannya. Salah satu contohnya adalah putri malu. Kenapa kok putri malu itu bisa menutup sedangkan tumbuhan lain tidak? Itu karena di putri malu ada bagian khusus yang namanya pangkal daun. Pangkal daun tersebut itu dia bertugas untuk mengatur perpindahan air dari dalam sel dengan waktu yang sangat cepat, sehingga ketika putri malu disentuh, maka secara tidak langsung pangkal daun tadi akan memindahkan air yang ada di dalam sel tersebut, sehingga putri malu dalam kondisi keadaan tertutup ketika disentuh. Lalu ada beberapa sentuhan yang bisa membedakan di mana putri malu itu akan tertutup dengan cepat, sedang, atau dengan sangat cepat. Yang pertama adalah sentuhan lembut. Ketika disentuh secara lembut, maka putri malu tadi akan tertutupnya dia pelan-pelan. Kalau disentuh dengan sedang, maka akan lebih cepat daripada yang pelan tadi. Kalau disentuh lebih kasar, maka dia akan sangat cepat dibandingkan dengan yang sedang tadi. Nanti bisa dilihat di video yang ada di presentasi saya. Ya, ini gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua yaitu gerakan niktinasti. Yang kedua ada gerakan niktinasi, yaitu gerakan yang terjadi perubahan ketika putri malu tersebut ketika malam dia akan menutup daunnya karena tidak ada cahaya. Jadi putri malu akan berkembang membuka daun dan ketika terkena cahaya matahari. Ketika malam hari tidak ada cahaya matahari, maka daun putri malu tersebut akan meredup atau menunjuk. Itu disebut gerakan niktinasi. Contohnya seperti ini, kita menggunakan kardus untuk menutup putri malu itu sekitar setengah jam. Ketika dibuka dan terdapat putri malu tersebut akan membuka semua atau menguncup daunnya. Ini bukti bahwa putri malu bisa daunnya bisa menguncup dari bawah dan hitam. Ini disebut gerakan niktinasi. Gerak tubuh pada tumbuhan dibagi atas gerak taksis dan gerak taksis, nasti dan untuk taksis seperti gambar nomor 1 itu narasi
dari luar. Oke, seperti itu. Sekian, terima kasih. Mungkin ada diskusi. Kita buka diskusi. Yang mau bertanya. Perkembangan kreatif buatan ini sangat signifikan di bidang pertanian dan hortikultura untuk memproduksi bibit unggul, mempercepat panen, pelestarian sifat genetik, serta restorasi tanaman langka. Dengan cara asexual vegetatif dapat dihasilkan produk baru dan juga meningkatkan kualitas tumbuhan seperti yang diinginkan. Mungkin itu tentang asexual vegetatif buatan. Diterima loh ada bagian khusus yang namanya pangkal daun. Pangkal daun tersebut itu dia bertugas untuk mengatur perpindahan air dari dalam sel dengan waktu yang sangat cepat, sehingga ketika material tersentuh maka secara tidak langsung pangkal daun tadi akan memindahkan air yang ada di dalam, akan lebih cepat daripada yang pelan tadi. Kalau disentuh lebih kasar maka dia akan sangat cepat dibandingkan dengan yang sedang tadi. Nanti bisa dilihat di video yang ada di presentasi saya. Ya, ini gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua yaitu gerakan niktinasti. Terus yang kedua ada gerakan niktinasi, yaitu gerakan yang terjadi perubahan. Seperti contoh di atas, ada sudut A dan B. Kalau misalkan seperti lurus, dia akan ke atas, sedangkan kalau di posisi tidur, posisi seperti gambar yang B. Seperti ini. Untuk gerak pada tumbuhan, sudah dipaparkan ini. Gerak pada tumbuhan tidak mudah kita amati, kecuali beberapa tumbuhan tertentu yang melakukan niktinasi dan sismonasi. Sismonasi. Gerak tubuh pada tumbuhan dibagi atas gerak taksis dan gerak taksis nasti dan tropis. Oke, untuk taksis seperti gambar yang nomor 1 itu narangsangan dengan sekian, terima kasih. Mungkin ada diskusi. Kita buka diskusi. Yang mau bertanya.